Assalamualaikum. Oke, kita lanjutkan ya materi selanjutnya mengenai penjumlahan vektor dengan cara jajar genjang. Yang menggambar itu hampir mirip dengan proses penggambaran cara segitiga dan poligon. Bu kasih contoh, yang ini ada vektor A dan vektor B. Kalau ada perintah suruh menggambarkan vektor A ditambah B, maka kita ikuti urutan gambarnya. A dulu kita gambar, lalu kita gambar vektor B. Kalau kemarin cara segitiga, vektor B nya digambarnya di ujung panah gitu. Kalau yang sekarang jajar genjang, kita gambarnya vektor B berhimpit titik tumpunya dengan vektor A. Jadi kalau jajar genjang ditempelin aja ujung-ujungnya gitu. Ini seperti ini jadinya. Kalau kemarin cara jajar genjang, kalau kemarin cara segitiga kita gambarnya di sini. Kalau cara jajar genjang, titik tumpunya kita himpitkan. Lalu bagaimana gambar resultannya? Kita gambarkan ini vektor A tadi tegak lurus di ujung yang ini. Nah, kita ganti putus-putus, yang B juga sama. Nah, resultannya itu adalah garis sambung bayang nih ya. Ini bayangannya disambungkan dari titik tumpu ke sini. Nah, ini adalah resultannya. Gitu ya. Untuk cara menggambar seperti ini. Jadi ini resultannya, atau kalau kita tulis boleh di sininya sama dengan A ditambah B. Tuh. Bagaimana dengan perhitungannya? Dalam jajar genjang itu perhitungannya kalau diminta mencari resultan atau penjumlahan, ini persamaannya. R resultan sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2 kali A kali B cos theta. Cos theta itu adalah sudut antara vektor A dan vektor B. Bagaimana dengan selisih atau resultan? Maka nanti kita kasih simbolnya S kalau selisih, kalau resultan R. Kalau resultan positif, kalau selisih maka yang di dalam akar sini negatif. Gitu. Jadi kalau yang depannya tetap positif ya, yang negatif yang membedakan adalah penjumlahan yang keduanya. Jadi kalau resultan ini ditambah, kalau selisih ini dikurang. Tuh. Nah, ini ada tambahan untuk sudut istimewa yang biasa digunakan dalam menyelesaikan soal-soal fisika materi vektor. Jadi ini diingat saja. Ini gampang mengingatnya ya. Ini sudut sinus, kosinus, ini 0, 30 derajat, 45, 60, 90 derajat gitu. Jadi nanti nilai sinus 0 itu 0, nilai sinus 30 adalah setengah, ini dan seterusnya. Sinus dan kosinus itu berkebalikan nih nulisnya. Ini satunya pindah ke sini. Ini setengah akar 3, ininya pindah ke sini. Jadi kalian cukup menghafal satu aja. Mau menghafal yang ini aja boleh, atau mau yang sinus aja boleh. Nanti tinggal menuliskan di kotretannya kita balik gitu ya. Kita lihat contoh untuk kalian mengerjakan latihan-latihan yang sudah ibu sediakan atau yang sudah ada di buku paket. Contoh yang pertama, dua vektor gaya masing-masing 3 Newton dan 6 Newton membentuk sudut 60 derajat. Tentukan resultan kedua vektor. Nah, kita tulis dulu nih. Karena di sini nggak ada namanya, kita tuliskan aja A-nya 3 Newton, B-nya 6 Newton, θ-nya 60. Yang ditanya, ini yang ditanya harusnya R ya. Sudah ibu perbaiki ya. Ini sekarang resultan yang ditanya R nih, resultan R. Persamaan yang kita tulis itu A kuadrat tambah B kuadrat ditambah di sininya ya 2 kali A kali B cos theta. Kita masukkan angka-angkanya, A-nya 3 kita masukkan ke sini, B-nya 6 kita masukkan ke sini. Berarti 2 kali 3 kali 6 dikali cos 60 karena sudutnya 60. Kita lihat 3 kuadrat 9, 6 kuadrat 36. Nah, terus kita lihat sudutnya nih, cos 60. Cos 60 itu setengah. Berarti kita tulis di sini tadi 9, 36, 2 kali 3 kali 6 kali setengah. Di cos 60-nya kita ganti dengan angka setengah, gitu ya. Kalau kita coret 2 sama 2 berarti 3 kali 6, 18. Makanya selanjutnya kita bisa tulis ini, tambahin dulu sama yang ini.
45, yang ini 18. Maka hasil akhirnya akar 63. 63 ini akarnya masih besar, jadi bisa kita lebih sederhanakan lagi. 63 itu 9 kali 7, 9-nya bisa keluar akar jadi 3, 7-nya tidak bisa, jadi hasil akhirnya 3 akar 7 gitu ya. Kalau kalian mengerjakan esai, kalian bisa sampai sini, tapi untuk pilihan ganda biasanya pengerjaannya sampai yang paling sederhana ya. Contoh yang kedua ini pengurangan. Dua vektor gaya masing-masing 3 Newton dan 4 Newton saling tegak lurus. Nah, di sini tidak ada sudutnya ya, tapi ada kalimat saling tegak lurus. Tentukan selisih kedua vektor. Karena nggak ada namanya, vektornya kita sebut aja A dan B. Sudutnya, sini ada kalimat tegak lurus. Berarti kalau tegak lurus antara vertikal dan horizontal gitu ya. Jadi 90 derajat. Yang ditanya selisih. Maka persamaan yang kita gunakan yang di tengahnya negatif. A kuadrat tambah B kuadrat dikurang A kali B kali cos theta. Kita masukkan angka-angkanya, yang ini 3, yang ini 4, min 2 kali 3 kali 4 cos 90. Kita lihat lagi di tabel, kalau cos 90 itu 0. Jadi kita masukkan aja 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16 dikurangi 2 kali 3 kali 4 kali 0. Yang kita selesaikan yang ini dulu ya, yang ini dulu, baru ini ditambahkan. Ini 9 tambah 16 25, yang ini berarti karena ada angka 0 di sini dikalikan 0 hasilnya 0, maka hasilnya akar 25. Akar 25 itu 5. Nah, ini hasil akhirnya. Itu ya contohnya untuk pengurangan dan penjumlahan. Silahkan kalian kerjakan soal yang ada di buku paket. Dan perbaiki soal yang ada di halaman 24. Kemarin Ibu memberi contoh soal mengenai penjumlahan vektor secara segitiga dan poligon. Ternyata di situ nomor 2-nya menggunakan metode jajar genjang. Jadi kalian bisa perbaiki soal nomor 2 halaman 24 itu menyelesaikan dengan cara jajar genjang. Dan perhitungannya silahkan kalian lihat di halaman 31. Nah, nanti hasilnya kalian upload, masukkan ke Google Classroom di kolom yang sudah disediakan. Selamat mengerjakan.